ini semua angka di dadu ada 6. Berarti ini kan yang ini nih, peluang C1 berarti 3/6 ya. Nah, terus C1, C2 ada irisan nggak? Ya ada irisannya, ini sama ini irisannya kan angka 1 kan? Betul ya? Nah, ini review ya, angka 1 kan? Nah, berarti peluangnya berapa? Ya 1 dibagi ya, anggotanya 1 ya, dibagi dengan 6, jadi 1/6. Nah, kemudian untuk cari peluang C1 given C2, Anda tinggal masukkan aja ya substitusi persamaan ini. Ya. Oh, udah share screen belum? Belum sih. Oh, belum ya. Ya, bagus ya. Tolong dikoreksi ya kalau share ya membuat beberapa kesalahan seperti tidak sempurna. Nah, ini sekarang gimana? Anda udah bisa melihat belum? Ini kemarin ya kita bahas ya. Oke, sudah terlihat, Sir. Udah kelihatan? Oke. Nah, sekarang kalau saya tanyanya begini, pertanyaan begini ya. Ini pertanyaan ke-1 misalnya. Sekarang ya pertanyaan yang kedua, saya begini diubah. Nah, find the probability of for ya, given that odd number was obtained. Nah, ini pertanyaan kedua. Coba ada jawab. Ini kan udah diketahui udah banyak ya. Find the probability of 4, jadi berapa peluang munculnya angka 4 jika diberikan odd number ini sudah diperoleh dengan kondisi bilangannya odd number. Berapa peluangnya? Berapa peluangnya? Habib, ada yang coba Habib. Nah, ini nih ya. Berarti yang diubah apa sekarang? Yang diubah apa sekarang? C2-nya kan? C2-nya bukan 1, tapi 4 dari sini. Dari sini Anda bisa menuliskan C2 ini berarti himpunan atau kejadian yang anggotanya angka 4. Jelas tidak? Halo? Halo, Nah, sekarang coba Anda ini apa namanya? Iriskan C1 irisan C2. Berapa? Apa aja anggotanya? Halo? Iriskan coba. 1, 3. 1, 3 ini kan 4. C1 1, 3, 5. Ada nggak irisannya? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti berapa peluangnya? 0. Di atas kan 0, iya berarti peluangnya 0. Ini kan kalau tidak ada himpunan kosong ya. Nah, berarti ini untuk kasus ini ya, untuk kasus yang nomor 2 nih, probability C2 given diberikan C1 ini sama dengan probability ya himpunan kosong, ya kan? C1 irisan C2 himpunan kosong dibagi dengan probability C1. Nah, ini udah 0 aja. Atasnya udah 0 ya. 0 dibagi setengah sama dengan 0. Jelas tidak? Nah, kita lanjutkan ya. Sebentar ini ada proses loading atau saving ya. Saya barusan save. Nah, ini udah dibahas kemarin ya. Coba kita. Nah, ini apa nih? Ini apa namanya modifikasi atau sebentar ya, saya hapus aja dulu biar lebih jelas. Modifikasi dari
conditional probability formula. Nah, kita ya sudah mengetahui bahwa probability C2 given C1 seperti ini kan? Betul tidak, everyone? Ya, dari awal udah tahu ya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan ya. Saya lebih perjelas lagi aja. Nih, ini kan PC2 given C1 sama dengan PC1 irisan C2 dibagi PC1. Berarti PC1 irisan C2 ini sama dengan apa berdasarkan rumus ini? Halo? Halo? Berdasarkan rumus yang saya kotakin, PC1 irisan C2 sama dengan apa? PC1 dikali PC2 PC1 dikali PC2 dibagi C1 ya. Nah, ini ya namanya multiplication rule atau yang disebut dengan aturan perkalian. Ini disebut juga aturan perkalian. Anda boleh dibalik, ini sama aja ya. Misalnya PC2 PC1 given C2, nggak apa-apa ya, sama aja. Nah, kalau si C1 tidak mempengaruhi C2 ya, nah itu namanya independen. Jadi kalau C1 ya dan C2 independen artinya tidak saling mempengaruhi ya. Independen disebut independen. Maka kita tuliskan PC2 given C1 kan tidak berpengaruh, sama aja dengan PC2 ya. Nah, sehingga probability C1 given dan atau N ya, C2 sama dengan probability C1 kali probability C2. Ingat ya, jadi probability irisan kejadian, dua buah kejadian. Kalau kejadian tersebut independen, maka sama dengan probability masing-masing kejadian dikalikan ya, perkalian dengan masing-masing kejadian ya. Nah, ini kalau kejadian ada 3. Nah, ini Anda coba dibuktikan ya. Benar nggak begini ya? Silahkan nanti coba ya. Silahkan di proof. Jadi nanti aja after class ya. Nah, ini namanya. Nah, ini udah dibahas juga kemarin kan? Yang yang tentang Sekring ya. Nah, Sekring. Nah, saya hanya mereview aja ini. Ini apa nih? Kita bahas ini ya. Tapi di sini azan, kita stop aja dulu, break aja dulu ya, sekitar 15 menit ya. Nanti kita join lagi. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, ya. Oke.
Halo semuanya, kita lanjutkan lagi ya kelas kita. Tadi kita sudah sampai, ini example ya. Bentar dulu. Oh, nanti ini saya lewat aja dulu ya. Yang ini saya ganti dengan sebentar ya. Nah, ini example kemarin kita udah bahas sampai ini, yang ini sudah ya. Yang ini sudah. Ini saya di skip dulu yang ini, skip apa-apa. Nah, ini ada sebuah contoh menarik lagi ya, tentang conditional probability. Ya, ini duanya di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini Rewan ya. Nah, ini ada sebuah soal ya, kita pelajari bersama-sama ya. Given the following information, there are. Maaf sir, share screen-nya belum ada. Oh iya, ya betul, betul. Nah, oke ya. Gimana, Anda sudah bisa melihat screen share di sini? Screen share? Sudah. Udah jelas ya? Nah, ini kita diberikan informasi seperti ini ya. There are 10 female student. Ini artinya apa nih? Ada 10 pelajar female, perempuan ya. 6-nya suka matematik, sisanya nggak suka matematik. Kemudian apa ini? Ada 15 male student, ada 15 pelajar laki-laki ya. 9-nya, 9 dari ini suka matematik dan 6-nya tidak suka. Nah, ini pertanyaannya, what is the probability, berapa peluang seorang student, kalau kita pilih ya, seorang student ini secara acak, dia menyukai matematik. Nah, tetapi given-nya lihat ini, given that the student is female. Given that student is female. Berarti yang student like matematik, ini C1 apa C2? Nah, ini nih. Nah, ini student matematik. C1 apa C2 tadi gimana? Anda sambil menulis nggak ada? Biar Anda juga bisa ngikutin ya apa yang kita diskusikan. Harus sambil menulis. Peluang terambil atau terpilihnya seorang pelajar ini menyukai matematik. Nah, ini C1 apa C2? Given. Nah, kalau habis given apa nih? Coba lihat lagi ini tadi rumus peluangnya gimana? Saya panggil ya. Ade Lukman, gimana Ade Lukman? Halo Ade Lukman? Bentar dulu. Ada. Ya, hadir, Sir. Ya, coba jawab pertanyaan Sir.
Atau Habib, gimana Habib? Ya, Sir. Wah, yang C1, C2-nya yang mana? C1-nya yang student female, Sir. C2-nya itu yang suka matematika, Sir. Oke, ini student female C1. Ini C2. Git, lihat kucing, git. Berantem. Oke, ya sekarang berarti yang ditanya ini probability ya C2 ya nggak apa-apa ya C1. Nah, sebenarnya Anda bisa juga ini yang student female bisa jadi A ya, ini jadi B, terserah ya. Jadi lambang dari event pada conditional probability itu tidak harus C1, C2, terserah Anda ya. Coba kita cek apakah betul atau tidak ya. Biar konsisten. C1, C2 ya. Nah ini C2, C1 ya. Jadi C1 dulu event pertama, baru event kedua ya. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini sama dengan probability C1, kemudian irisan C2 dibagi probability apa? Ade Lukman. Ini Anda nih. Enggak ini ya, enggak fokus ya belajarnya ya. Irfan, coba Irfan. Bagi apa? Ini kan gampang kan, dari tadi kan sering ulang-ulang. Ini kan juga mengulang sir nih. Paling tidak minimal Anda sudah mengenal dengan baik rumus untuk conditional probability ya, walaupun belum tentu bisa mengerjakan, nggak apa-apa. Apa ini? Di bawahnya apa? Habib lagi, Habib apa Habib? Habib. Coba apa bagi apa ini? Ini kan pelajaran minggu lalu. Peluang C1 ya. Nah, ini kan gampang kan? Anda ini terus terang nih. Merasa Anda tidak ngikutin dengan baik ini. Ya. Anda jangan sampai berpikir Anda belajaran ini belajar betulan ya. Jangan sampai Anda gara-gara kelas malam Anda belajarnya jadi seenaknya saja. Ini betulan, ini belajarnya betulan. Saya udah ngewanti-wanti di pertemuan pertama. Anda belajar bawa buku tulis. Pulpen, siapkan. Catat yang penting-penting. Ini kan dasar sekali. Kalau perkara nanti bisa nggak menyelesaikan tidak atau tidak bisa, itu belakangan. Yang penting ini dasarnya dulu ya. Coba sekarang kalau kita ingin menghitung peluang C1. C1 kan student female. Ada berapa? N, C1. Student female ada berapa di sini? Joko, coba sebutkan. Enam, Sir. 6. Ini kan tulisnya ada. There are 10 female student. 10. Ya. Kemudian NS. S itu apa? Erlangga. S itu apa Erlangga? Sampelnya, Sir. Sampel space ya berapa sampel space-nya?
Coba siapa yang bisa jawab? Berapa NS-nya? Jumlah anggota sample space-nya Irfan, coba Irfan. Sample space-nya berarti jumlah pelajar, ya. Berapa jumlah pelajarnya? 25, Sir. Iya, 10 tambah 15, 25. Kan mudah kan ya? Ini ya. Oke, ini coba dari sini. Dari sini, Anda bisa menghitung ini enggak? Probability C1. Nih gampang dulu nih. Berapa probability C1-nya? Ini ngulang-ngulang ini. Ade Lukman, coba Ade lagi. Berapa probability C1 Ade? Rumusnya apa, Dek? Probability. Jumlah di event C1 dibagi dengan jumlah anggota di sampel space, ya. Coba dicatat. Sama dengan berapa sini? 10 dibagi 25, Sir. Ya, 10 dibagi 25. Sederhanakan jadi berapa? Kalau disederhanakan jadi berapa? 2/5, Sir. 2/5. Nah, kalau Anda fokus kan bisa kan sebenarnya. Coba difokusin. Jangan sampai Anda pelangap-pelongok. Nah, sekarang C1 ini apa tadi? Student female. C2 ini apa C2? Yang menyukai Siswa yang menyukai matematika. Ya, nah C1 female, C2 yang menyukai matematik. Berarti C1 ini female, ya. C2 menyukai matematik. Berapa jumlah ininya? Jumlah anggotanya? 6. Pelan-pelan. 6, ya kan? Nah, sekarang kalau saya tanya berapa probability C1 N atau dan C2? Rumusnya apa? Coba tebak. Seolah tidak apa-apa, yang penting benar. Coba tebak. Rumusnya gimana? N kejadian C1 N C2 dibagi N apa? NS bukan, Sir. NS. Ya, betul. Ya, mantap ya. Kita lanjutkan. Coba lanjutkan, sebutkan. Sir, tinggal nulis-nulis aja untuk supaya Sir tahu Anda paham apa tidak. Lanjutkan, sebutkan. Sir nulis aja. 6 per 25. Coba sederhanakan. Dibagi berapa? Bisa nggak dibagi 3? 4 nggak bisa ya? Ya kalau nggak bisa udah biarin aja ya. Bagi 5 kan nggak bisa, udah biarkan saja. Jadi 6/25. Nah, sampai sini selesai atau belum? Selesai belum? Halo? Selesai belum? Belum ya? Kan ditanyanya kan PC2 given C1 kan? Peluang C2 diberikan C1. Belum ya? Sebentar, ini lagi loading. Nah, yang belum apa? Yang kita cari apa? Yang harus kita cari apa? Peluang C2 given C1 sama dengan, nah, pakai rumus ini kan, peluang C1 irisan C2 sudah kita ketahui 6/25. 6/25 dibagi peluang C1. 2/5. Berapa hasilnya? 6/10 ya. Balik ke sini lagi nggak apa-apa. 6/10. 25 coret jadi 6/10 atau 0,5.
Nah, gini ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Coba pastikan Anda paham. Kalau belum paham, tanya aja sama Sir. Nggak apa-apa. Kalau belajar kan emang ada proses bertanya ya, proses memperhatikan, proses membaca ya. Kalau apa namanya ada proses konsentrasi, kalau tidak masuk konsentrasi itu ya belum masuk belajar ya. Walaupun posisi Anda ada di depan laptop ya. Jadi harus memperhatikan. Nggak paham, tanya saja ya. Dari awal Anda harus punya niat, saya mau belajar gitu ya, seperti itu. Pengen tahu, harus ada rasa pengen tahunya. Ya, perkara nanti kita bisa apa enggak itu belakangan, yang penting Anda punya niat, punya usaha, saya mau belajar, ya seperti itu. Jangan sampai ada pikiran yang apa namanya, Anda yang penting absen aja, tidak, Anda harus belajar ya. Paham nggak semuanya yang barusan? Tentang contoh soal contoh soal peluang bersyarat ya, bahasa Indonesia peluang bersyarat. Erlangga ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Ade? Ada pertanyaan, Dek? Tidak ada, Sir. Aditya? Tidak ada Pak dari saya Pak. Tidak ada, oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, coba, ini terakhir aja nih ya. Nah, ini yang soal ini nanti Sir, ya ini nggak dibahas ya, tapi ada solusinya. Sir minta Anda belajar nanti di luar kelas. Oke, Sir, ngasih ini sekarang. Contoh yang lain ya. Nah, ini nih. Ini tentang apa ya? Nah, ini. Coba terjemahkan ya. Salah nggak apa-apa ya, silakan coba ya. Sama siapa yang bersedia menerjemahkan? Oh, Irfan ya, silakan Irfan. Irfan, silakan terjemahkan Irfan. Sorry. 80 di suatu pabrik 80 produk diproduksi per hari. Nah, betul, lanjut. Terus 50 produk Lulus, lulus QC. Terus QC ya. Terus out of this 30 produk dari mesin satu. Produk dari mesin satu dan 20 produk lulus dari quality control. Ya, terus gimana? Terus probability dari produk yang lulus dari quality control dan berikan produk yang telah diproduksi dari mesin satu, Sir. Oke, ya betul ya. Oke, terima kasih ya, Irfan. Oke, sering panggil yang lain ya. Siapa? Imam. Halo Imam. Ya. Mam, coba C1, C2 mana, Mam? Nah, ini yang produk pas quality control. Ini kira-kira C1 apa C2? C2. Ini C2, ini C1 ya.
given it was produced by mesin 1. Ini sampai sini C1. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Ini Anda jangan ngikutin sama Sir ya. Anda nulisnya harus lengkap C1 ya. It was produced by mesin 1 gitu ya. Nulis ya yang lengkap ya. Kalau Sir kan disingkat-singkat. Kenapa? Kan waktunya terbatas. Apalagi kelasnya online ya. Kelas online itu banyak keterbatasan ya. Kesiapan komputer, sinyalnya juga nggak bisa langsung bagus ya. Kayak gitu. Harus nulisnya di touchpad ya. Jadi lambat. Jadi Sir nggak bisa nulis secara lengkap. Tapi disingkat-singkat. Anda nulis di buku Anda yang lengkap ya. C1 apa, C2 apa ya. Oke, sekarang saya mau tanya, berapa peluang C1 langsung? Saya nggak pakai N C1 lagi. Berapa PC1-nya? Produk langsung aja tuh. Atau saya balik lagi, N C1 dibagi N NS. Biar gampang, saya mau tanya, berapa NS? NS-nya 80, Sir. 80. NC1 berapa? 20. NC1 yang diproduksi oleh mesin apa? Mesin 1, 20. 20. 30. 30. Jadi ini 3/8. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak lanjut ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau melanjutkan ini? P C1 irisan C2 berapa? C2 ini quality control. Dan mesinnya itu diproduksi oleh mesin, dan mesin yang memproduksinya adalah mesin pertama. Oke. Tertulis lagi rumusnya N C1 ya irisan C2 dibagi N S. Sama dengan apa? Bawahnya apa bawahnya? 80, Sir. 80. Atasnya? 20. 20. Betul ya. Ini jadi 2/8 ya. Coret jadi 2/8. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Apa yang harus Sir tulis di sini? PC2 given C1. Ya, PC2 given C1 sama dengan PC1 irisan C2 ya. In English intersection ya. Irisan sama aja. Dibagi divided by probability C1 ya, sama dengan ini berarti 2/8 atasnya kan, dibagi dengan bawahnya 3/8. Coret sama dengan 2/3 ya. Sampai sini everyone, you got it? Clear? Clear, Sir. Clear ya. Kalau clear, saya mau lanjut ya ke teorema Bayes. Nah, basic dari teorema Bayes itu adalah probability atau peluang bersyarat ya, apa yang kita pelajari hari ini. Bentar, ini saya nggak bisa pergi ke slide berikutnya. Jadi kalau saya pencet save ini, save-nya lama ya. Mungkin karena kebanyakan ini kali ya. Slide-nya kemarin 43. Nah, oke ya. Ini Anda baca-baca sendiri ya. Nah, latihan buat kerjain ya. Ini kuis, tapi ya saya skip ya. Nah, saya mau mengingatkan lagi, kalau muncul eksklusif apa ini? Muncul eksklusif. Muncul eksklusif and exhaustive event. Apa ini namanya? Nah, muncul eksklusif and exhaustive event itu C1, C2 ini tidak beririsan ya. Tetapi kalau digabungkan, C1 ya digabungkan dengan C2,
digabungkan dengan C3 dan digabungkan dengan sampai dengan event yang terakhir ya, sampai dengan keberapa aja ini udah umum ya, CK misalnya, ini sama dengan sample space-nya ya, sample space-nya. Contoh, kembali ke dadu, coba sebutkan anggota sample space dadu, sebuah dadu apa aja? Halo? Ada 6 ya, Pak? Iya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nah, misalkan C1 saya tulis ganjil. Nah, ganjil itu berarti 1, 3, 5. Ya. C2 ya. Ini genap. 2, 4, 6. Nah, C1, C2 itu namanya munculi eksklusif ya, tidak ada irisan, dan exhaustive event. Jadi kalau digabungkan ini sama dengan sample space-nya. Ini kalau digabungkan C1 gabung C2 sama dengan apa? Anggotanya sama dengan apa? Habib? Jadi anggota sampel space, Sir. Iya, sebutkan. 1, Iya, 2, 3, 4, 5, dan 6, Sir. Nah, ini ya. Nah, sekarang misalkan tinjau ada sebuah event umum ya, misalnya C. Ini kalau diiriskan dengan sampel space-nya itu sama dengan C. Nah, C irisan dengan S itu pasti C ya. Misalkan C ini 1, 2, 3 diiriskan dengan S, ini ya pasti C ya. Nah, dari tadi, dari informasi tadi kita tahu bahwa S ini adalah gabungan C1 sampai dengan CK. Ya. Nah, ini dengan menggunakan apa namanya, hukum distributif ya, Anda bisa gabungkan ini ke sini ya. Nah, ini ke sini ya. Nah, nanti seperti ini dapatnya. Ya. Nah, kalau kita ingin menghitung probability-nya, probability C-nya, ya, probability ke C, maka sama aja dengan probability yang ini, ya. Probability ini sama aja dengan probability yang ini ditambah probability ini, ya. Tambah ini. Kenapa? Karena dia mutual eksklusif, ya. Jadi tidak ada irisan C1 dengan C2, ya. Nah, jadi ini seperti saya tulis, ya. Nah, atau dengan kata lain, ya, berdasarkan rumus peluang bersyarat, PC irisan C1 sama dengan PC1 dikalikan PC given C1. Boleh seperti ini ya. Ingat kan tadi kan multiplication rule, aturan perkalian, PC irisan C1 bisa dituliskan menjadi PC1 dikalikan PC given C1 ya. Nah, seperti ini ya. Setiap sukunya bisa tulis seperti ini, polanya sama. Atau karena ini kepanjangan boleh juga disingkat dengan menggunakan notasi sigma seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini disebut juga apa nih? Hukum atau aturan peluang total peluang ya. Hukum atau aturan total peluang ya. Oke. Ini ada contoh lain ya untuk menggambarkan hukum total peluang. Misalnya kita punya sebuah data ya, data laki-laki perempuan yang sudah bekerja dan belum bekerja. Ini sudah diulang-ulang ya, yang sebelumnya juga pakai tabel ini ya. Ini biar gampang memahami. Jadi ada sebuah tabel ya yang memberikan data mengenai laki-laki dan perempuan yang sudah bekerja dan belum bekerja ya. Nah, ini di sini ada si itu male, laki-laki ya. Si 1 employ, si 2 unemployed ya. Oke. Nah, dari gambar ini ya, maka peluang C ini ya berarti kan male ini totalnya berapa? 500 kan? Total ini sampel space-nya, anggota sampel 900 ya, berarti 500 per 900 sama dengan 5 per 9. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan angka PC ini dengan menggunakan apa tadi? Aturan apa? Law of total probability. Nah, menggunakan ini ya, menggunakan rumus ini ya. Jadi probability ini, nah ini kenapa sampai K-nya 2? Karena si male ini dipartisi atau dibagi menjadi 2 bagian, employed dan unemployed. Ya. Nah,
ini nanti mulai dari I-nya 1. Jadi ganti ini I ini 1. Nah ini untuk I-nya sama dengan 1. Nah yang kedua, ini untuk I-nya sama dengan 2 ya. Lihat polanya, jadi PC1 dikalikan PC given C1 ya. Ditambah yang I-nya 2, jadi CI-nya jadi C2 ya. Kalikan PC given C2. Nah, saya mau tanya, PC1 ini kok 600 per 900 ini PC1 ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan. Jelaskan ini dari mana? Sur, dari sini sur gitu. PC1 ini berarti apa? Peluang, ini apa PC1? Employ yang bekerja ya. Peluang yang sudah bekerja PC1. Dari mana? Khotib? Rian mana Rian? Coba Rian. Rian, coba jawab. Rian? Ya, Sir. Coba jawab. 600 dari total yang sudah bekerja. Ya. Kemudian? 900 total semuanya. Oke. Ya. Ya, sip, mantap. Sekarang ada Joko ya, tadi namanya Joko ada kan? Joko. Nah, Joko, saya mau tanya Anda, ini dari mana nih 460 dibagi 600? Nah, peluang C dibagi peluang C given C1, kenapa 460 per 600? Ini artinya kan peluang C ini kan berarti apa? C ini kan male. C1 yang employ. Yang sudah bekerja dan 600 total dari gabungan dari male dan female yang sudah bekerja. Yang 460 itu adalah male yang sudah bekerja. Ya, dibagi 6. Nah, ini bagi 600 bukan total sample space ya. Ini adalah rumus tambahan kalau kita mengabaikan total total anggota sampel space ya. Jadi nanti Anda hanya memperhatikan di sini total anggota di C1 saja, yang employ saja ya. C ini adalah yang male ya. Yang male-nya C1-nya yang employ-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, yang kedua juga sama. Nanti kalau Anda kali-kali kan hasilnya sama dengan PC ini. Oke ya, ini contoh dari penerapan law of total probability. Sekarang masuk ke sini. Teorema Bayes ya. Perhatikan ya. Anda harus bisa ini ya. Nah, tadi kita sudah punya formula tentang conditional probability. C2 kan given C1 ya. Sama dengan apa Joko? Coba diulang lagi. Di bawahnya apa Mas Joko? Probability. Halo? Probability C2. C1 ya. Oh, C1. Iya, di atasnya apa? Probability C1 N C2. Ya, N C2. Oke, good ya. Nah, Bayes theorem itu sebuah teorema yang mengeneralisir atau mengembangkan dari conditional probability. Yang I-nya nih, yang C1-nya jadi C ya. Yang C2-nya ini jadi CJ. Jadi kalau kita punya C1, C2 ya, seperti yang tadi, C3 sampai dengan CK. Nah, ini tuh mutually exclusive dan exhaustive event ya. Jadi kalau digabungkan C1 gabung C2 gabung 12 sampai dengan CK ya. Ini sama dengan sample space-nya ya. Nah, maka ya probability C ke J, nah ini dirumuskan seperti ini ya. Probability C ke J given C sama dengan probability CJ dikalikan probability C given CJ per probability
C, ya. Nah, ini rumus dasarnya. Nah, yang ini PC ini sama dengan yang tadi kita diskusikan ya. Law of total probability. Nah, rumusnya ini ya. Tinggal digantikan oleh rumus ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Anda boleh pakai langsung yang rumus bawah atau step-step yang atas dulu. Sama saja ya, hasilnya sama saja. Nah, coba kita lihat contoh yang sederhana dulu ya. Nah, ini. Nah, siapa yang mau menerjemahkan? Coba, ini Anda ada nilai keaktifan ya. Jadi kalau ada yang aktif tanpa diminta, Anda menawarkan diri ya. Saya, Sir. Namanya siapa? Irfan, Sir. Irfan, sudah menerjemahkan Pak. Sebuah pabrik memiliki 2 mesin A dan mesin B. Untuk 2 produk, mesin A memproduksi 60% dari total item. Ya. Terus mesin B memproduksi 40% dari histori data yang diketahui 5%. Yang diproduksi 5% dari yang diproduksi oleh mesin A dari mesin A yang defect, 5% dari mesin A yang defect. Defect itu apa, Irfan? Defect itu cacat. Ya, betul. Lanjutkan. Terus 2% dari produksi dari mesin B yang defect. Ya, Terus lanjutkan. random, nah diambil random yang didapatkan defect. Nah, terus langsung dari pertanyaan, apa probability yang telah diproduksi dari mesin A? Oke, thank you Irfan ya. Coba kita terjemahkan lagi bersama-sama. Tadi udah benar ya. Kita ulang lagi, review lagi. Sebuah pabrik memiliki 2 mesin A dan B, memproduksi barang-barang kan. Nah, mesin A memproduksi 60% dari semua barang, sedangkan mesin B memproduksi 40%. Nah, dari data ya kita ketahui bahwa 5% yang diproduksi oleh mesin A adalah cacat ya. 2% yang diproduksi oleh mesin B cacat. Nah, jika kita memilih satu barang secara random, ternyata ini cacat. Nah, ya, kita memilih barang secara random yang cacat. Berapa peluangnya jika, yang cacat tadi itu diproduksi oleh mesin A, ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Nah, problem seperti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Bayes, ya. Nah, ini ada 2 kondisi, ya. Kondisi A, yaitu yang mesin A, kondisi B yang mesin B, ya. Kemudian yang cacatnya ini kita misalkan aja produk defektif ya. D ini kejadian di mana barang yang terpilih adalah produk defektif. Nah, kemudian A ini produk yang dibuat oleh mesin A. Sehingga probability-nya 60% kan diketahui kan 60% kan? Atau pakai desimal 0,6. Nah, kalau PDA artinya apa? Probability produk cacat given A atau yang diberikan atau yang diproduksi oleh mesin A itu 5%. Atau desimalnya 0,05 ya. Nah, B adalah produk yang dibuat oleh mesin B. Nah, berarti probabilitasnya berdasarkan ini kan 40% ya, atau 0,4. Nah, PDB apa? PDB artinya? PD given B artinya apa? Defect di mesin B. Probability barang defect ya yang diproduksi oleh mesin B ini 2% atau 0,025. Nah, ya. Pertanyaannya ini pertanyaan ini ya, probability ya. PON, defect. Berarti defect itu belakangan ya. Ini defect nih, ini defect. Nah, probability apa? Diproduksi oleh mesin A atau gini aja nih. Nah, jadi probability sebuah produk yang diproduksi oleh mesin A ya,
Dan dia defect itu udah duluan disebutkan, kan dipilih dulu. Dan dia di pon, ketemu ya defect. Nah, berapa? Nah, ya rumusnya ya pakai yang tadi ya. Nah, tadi ini yang ini nih. Tadi kan pakai C, C, J, C. Nah, ini sama dengan ini. Polanya gini nih. Kalau di sini A, di sini D, di bawahnya itu P, PD. Nah, ini yang paling bawah atau penyebutnya ini yang namanya P, PD. Yang atas ya, itu berarti PA dikalikan PD, tapi ada given A-nya ya. Jadi PA kalikan PD, tapi harus ada D-nya itu ada given A-nya. PA dikalikan PD. Nah, persoalannya sekarang berarti kan harus mencari PD kan. Nah, PD ini pakai rumus ini. Ini mencari PD ya. PD ini sama dengan PA dikalikan DA ditambah PB dikalikan D given D ya. Nah, PA udah ada informasinya di sini 60% ya. PDA udah ada 0,05 ya. PB sudah ada 0,4. PDB udah ada ini 0,03. Nah, Anda masukkan ya ke sini dapat nih PD ini 0,038. Nah, selanjutnya untuk menghitung ini ya pakai rumus ini ya. Nanti Anda masukkan PA-nya 0,06. PA tuh 0,6 ya. Ini salah kayaknya kelebihan ya. Nah, ini 0,6 ya. PDA-nya 0,05. Nah, bawahnya PD ini 0,038. Hasilnya ini mendekati ya. Jadi nggak sama dengan mendekati. Ini approach ya 0,79. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya ya. Yang nanya, berapakah peluang B. Aduh, sebentar. Ini lagi nih. Nah, peluang B. Peluang B given D. Maksudnya apa kalau nanya ini? Peluang barang yang terpilih diproduksi oleh mesin B. Dan diketahui produk tersebut cacat ya, atau given atau diberikan produk tersebut cacat. Silakan dihitung ya. Silakan dihitung. Kira-kira apa yang diubah, everyone? Coba, kira yang diubah apa? P, B, given D. Yang diubah apa kira-kira? Begini nih. Ini bawahnya apa? PD kan? Halo? PD kan, betul tidak? Ya, PD. PD berapa nilainya? 0,38. Yang ini apa? Ini PB dikalikan PD given B. Berapa nilainya? Udah ada belum ini nih? 0,4. 0,4 dikalikan 0,02. 0,2 sama dengan 0,008 dibagi kan ya? Betul nggak? 0,038. Coba pakai kalkulator. Siapa saya panggil ya? 0,210 sir. 0,210. Iya sir. 0,210. Oke, good. Thank you ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sebentar, ini tentang penyakit. Ini apa nih, tentang apa? Ini ya. Coba tentang penyakit, Kita bahas bersama-sama ya. Siapa yang mau ini menerjemahkan? Tadi Irfan sudah, yang lain ya. Udah jawabannya ini. Siapa yang menerjemahkan? Saya Pak, boleh Pak? Namanya siapa? Britias Pak. Siapa? Aditya. Aditya. Oke, Aditya silakan dimulai. Pada sebuah populasi terdapat 2% orang pada populasi tersebut terkena penyakit. Lalu didiagnosa, dites untuk mendeteksi penyakit.
dengan karakteristik sebagai berikut. Good. Jika seorang terdampak penyakit, tesnya akan positif 95% pada saat itu. Jadi true positive rate-nya 95%. Lalu jika seseorang tidak terkena penyakit, maka tesnya akan negatif 90%. Jika dipilih secara acak, orang tersebut dites hasilnya positif, apa probabilitas mereka secara aktual memiliki penyakit? Ya, oke, thank you. Namanya siapa ulang lagi? Aditya, Pak. Aditya. Tadi kan Irfan. Terus Aditya. Oke, good. Thank you ya Aditya. Oke, coba sekarang kita sama-sama terjemahkan ya. In a certain population, dalam sebuah populasi 2% penduduknya atau orangnya ini memiliki penyakit ya. Nah, tes diagnosis ya yang tersedia untuk mendeteksi penyakit ya memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, jika orang tersebut ya dites ya dan punya penyakit, itu maka tesnya itu akan positif 95%. Enggak 100% ya. Jadi alat itu tidak memiliki kemampuan atau akurasi 90%. Dia hanya memiliki kemampuan 90%. Ini artinya apa? Coba logika aja. Kalau kita meriksa pasien 100 orang, maka tes ini ya misalnya 100 orang tersebut semuanya sakit. Nah, misalkan 100 orang tersebut semuanya sakit, maka alat ini punya kemampuan apa? Mendeteksi bagaimana? Alatnya memiliki kemampuan kurang lebih 95% mendekati benar dan 5% itu terdapat kurang teliti. Kalau secara bahasa saya seperti itu. Jadi dari 100 orang yang udah tahu sakit ya, itu yang kedeteksi alatnya cuma 95 orang gitu ya maksudnya ya? Ya betul Sir. Ya, betul Sir. Gitu ya. Dari 100 orang yang sakit, yang dideteksi sakit oleh alat itu cuma 95, 5 lagi dia gagal dia. Nah, kemudian kalau dia kalau 100 orang tidak punya penyakit sebelum penyakit dites, maka yang tidak punya penyakit itu yang dites cuma 90 orang ya. Jelas sampai sini. Ini maksudnya ya biar bisa memahami interpretasi dalam situasi yang real ya. Jadi negatif itu bukan berarti angka negatif 90, negatif 19, bukan ya. Dari 90 orang yang tidak punya penyakit ya. Nah, kalau dites, maka yang negatif itu maksud yang tidak penyakit itu cuma 90 orang ya. Sama alat ini ya. Nah, sekarang gimana jika kita memilih seorang secara random yang positif tes ya. Random dari yang positif tes. What is the probability? Berapa peluang mereka itu benar-benar punya penyakit? Nah, ini juga sama problem yang seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan thermal bias. Caranya yang punya penyakit kita ini aja namakan aja event D ya. D ini orang yang punya penyakit. Nah, orang yang penyakit berapa peluangnya? Kalau orang punya penyakit peluangnya 2%, ya kan? Betul tidak? Atau 0,02. Nah, kemudian ada istilah T positif. T positif itu dites ya, hasilnya positif ya. Kemudian orangnya punya penyakit juga. Nah, itu 95%. Dari mana? Dari sini ya. Orang yang punya penyakit dites hasilnya positif ya. Itu 95% ya. Atau 0,95. Nah, ini kalau tulisan ini artinya apa nih? T positif, D negatif. Ini artinya apa? Siapa yang menjawab? Positif. Tes positif. Gak punya penyakit Sir. Nggak punya penyakit. Ini tesnya itu positif, tapi dia nggak punya penyakit. Nah, saya tuliskan 5%. Dari mana ya ini 5% ya? Kan nggak ada tulisan 5% di atas. Dari mana? Coba tebak. 5% dari yang kemungkinan itu Sir, yang the test will be positive kan masih ada 5% ya dari 95. Oke, jadi 100% dikurang 95% ya? 5%. Oke, good. Nah, sekarang yang T negatif yang ini nih. Nah, yang tidak punya penyakit ya. Kalau orang tidak penyakit, sama tesnya juga negatif, ini 90%. Dari sini nih, angka ini. Nah, kalau ini artinya apa nih? Ini ada yang salah ya. Ini harusnya negatif, ternyata orangnya positif. Nah, gini. Ya, ini sama logikanya yang tadi ya.
Dari mana ini ya sisanya? Ini kan 100%. Maka T negatif ya, pada orangnya positif itu 10%. Dari mana? 100% dikurang 90%. Ya. Nah, yang ditanya apa? Coba ditulis dalam bentuk apa matematik ya. Ini nih, if randomly selected person is positive test. Berarti ini tesnya positif ya. Ini punya di sis ini D. Oke ya. Berarti ini yang belakangan, ini yang duluan kan. Belakang tuh given maksud saya ya. Jadi probability D given T-nya positif ya. Nah, berarti kan bawahnya P T positif kan, betul tidak? Iya kan bawahnya. Nah, ininya adalah PD dikali P T positif given D positif. Ini D positif ya. Actually di sini positif. Ada positifnya. Ini juga ada positifnya ya. Nah, everyone, PT positif ya. Ini mengikuti pola yang tadi ya, pola yang tadi. Makanya ini agak sedikit apa namanya harus hati-hati karena kan ada rumus seperti ini kan, agak panjang ya. Ada dua suku di sini, berarti hati-hati. Nah, ini P sebentar tadi. PT positif berarti ini PD positif ya. Nah, T positif kan ada dua nih, ada dua komponen di sini nanti. Nanti harus dimasukkan ini ya. Nah, PD positif kalikan PT positif given D positif ditambah PD negatif kalikan PT positif given D negatif. Ingat nih, ini polanya positif, ini positif, T positif, ini T positif, T positif, T positif, T positif ya. D-nya ada dua, D negatif, D positif. Anda masukkan ke sini ya, ada di atas hasilnya itu 0,017. Nah, yang PD yang ditanyakan PD given T positif. Nah, pakai rumus ini ya. Anda masukkan ke sini hasilnya 0,019 dibagi 0,117. Boleh nggak Anda ini dihitung pakai kalkulator berapa nilainya? Sebutkan namanya ya, sebutkan namanya. 0,162 Pak. 162. 0,162. Nama Anda siapa? Aditya Pak. Oh, Aditya. Berarti yang banyak aktifnya hari ini Aditya, Irfan ya tadi ya. Yang lain nanti aktif ya. Yang lain kalau ada yang aktif terus Sir bilangnya tidak aktif, Anda bilang aja Sir saya juga aktif gitu. Sebutkan namanya. Oke. Kita lanjut ke mana ya? Ini agak Oke, mau ke sini dulu ya. Nggak mau. Oh, biasanya saya lupa ya, kalau nyimpen suka kayak gini. Atau sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak pertanyaan, saya akan kirim soal ya ke WA group ya. Silakan Anda coba ya. Oke. Sambil Anda mencoba, ada yang mau menerjemahkan nggak? Sebutkan namanya. Ini kan mirip-mirip yang tadi kan? Kita coba belum ini? Mirip-mirip. Ada yang mencoba nggak? Tadi yang sudah kan Irfan. Terus siapa lagi tadi? Aditya. Yang lain, mana yang lain? Coba Rian, terjemahkan Rian. Rian? Ya, Sir. Coba diterjemahkan sama Rian. Bentar, Sir. Dalam sebuah pabrik ada dua mesin yang digunakan untuk membuat komponen. Mesin 1 M1
membuat barang yang berkualitas baik, tidak cacat. Komponen yang dibuat 98% of the time. Jadi ya keseluruhan ya, ini berdasarkan ini historical ya. 8%-nya dan defektifnya komponen 2%. Lanjutkan, next. Ya. Mesin kedua membuat komponen 95% of the time and defective komponen, dan barang yang defektif yang cacat, komponen yang cacat 5%. Jika secara acak, Komponen dipilih secara acak ya. komponen yang dipilih secara acak adalah cacat, apa probability kemungkinan yang Dan dibuat oleh tersebut yang dibuat mesin 2. Oke, bagus ya. Oke, thank you. Rian ya. Oke, sir. Nah, sekarang silakan Anda coba ya. Nanti kirim jawabannya ke WhatsApp group ya. Semua mencoba ya, tapi saya akan minta secara khusus ya beberapa nama. Nah, tapi sebentar karena waktunya terbatas, saya mau cek in dulu cek kehadiran dulu ya. Ade Lukman present ya. Aditya present. Arya? Hadir Pak. Hadir Pak. Arya Bima hadir. Oh, Anda berarti nggak aktif Arya Bima ya? Tadi agak telat Pak joinnya Pak, maaf Pak. Arya Bima. Anda datang jam berapa? Tadi Pak jam 7 lewat. Kurang jam 7 lewat. Merapin sih Pak, jam 7 lewat. Baru pulang soalnya Pak. Anda berarti absen ya Mas Sir ya? Karena kan Anda melebihi dari 30 menit ya? Tapi ya nggak apa-apa, sekarang Sir masih toleransi aja ya. Pertemuan ini minggu depan nih, tolong Anda ini ya, on time ya. Joko present, Erlangga present, Habib present, Imam nih, belum lihat Imam tadi. Hadir, wah ini hadir jam berapa Imam Anda nih? Jam 7 tadi Pak, baru pulang juga. Gimana nih Anda? Gimana ya? Minggu depan nggak yang begini lagi ya? Anda berarti jam 7 ya 30 menit. Anda absen aja ya, Imam ya. Irfan hadir, Isnu hadir, Khotib hadir, Leon. Saya nggak lihat Leon tadi nih. Absen Leon. Linda? Tidak ada juga Linda. Nana? Tidak ada juga Nana. Renaldi? Hadir Pak. Hadirian hadir. Rizkian? Rizkian tidak hadir. Oke, Sir, ingatkan lagi ya, minimal pertemuan berapa kata Sir di pertemuan pertama? 8 Sir. Jadi ya nggak apa-apa, Anda nggak masuk juga ya. Ya cuma nanti ada reward nilai dari kehadirannya Anda berkurang. Misalnya kalau Anda hadir 16 pertemuan berarti rewardnya 5%. Kalau Anda hadirnya 8 pertemuan berarti rewardnya setengahnya, 2,5% ya. Untuk membedakan mahasiswa yang selalu datang sama mahasiswa yang jarang datang. Selain itu tidak ada pengaruh apa-apa ya. Saya sudah bilang tidak pengaruh apa-apa. Yang penting Anda ngerjain tugas, sama pas ujiannya Anda bisa mengerjakan soal atau bisa menjawab soal dengan benar ya. Itu saja. Jadi Sir tidak harus Anda, ada kuliah Sur Edwin nanti buru-buru gitu, jangan ya. Kalau terus ada kuliah dari Sur Edwin, Anda jadi jadi nggak konsentrasi saat kerja ya udah. Tidak harus seperti itu, kalau Anda kerja aja. Cuman Anda usahakan ya dengan kondisi Anda, usahakan minimum Anda hadir 8 pertemuan. Jelas ya, clear ya? Clear Sir. Okay, I think enough for today ya. Thank you for your attention, for join. See you next week, everyone. Oh iya, saya lupa. Nanti Pak ini ya cek e-campus ya. Nanti ada tugas ya. Bisa jadi malam ini atau besok. Untuk PPT bisa tolong dikirim ya, Sir? Oh bisa. Saya kirim sekarang ya. Baik, Oke. Ya. Baik, Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama.